Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pau Channel, channel yang memberikan informasi tentang kisah-kisah kekasih Allah dan keunikan karomahnya. Kisah kali ini menceritakan tentang kisah Mbah Khalil Bangkalan dengan judul Mbah Khalil menyuruh santrinya untuk dicarikan segelas air susu di laut. Mari kita simak baik-baik, semoga ada manfaatnya. Amin. Syahdan, Mbah Khalil Bangkalan, Madura, memanggil ketiga santrinya. Salah satu santrinya bernama Mbah Manap, yang kelak akan menjadi pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, dan kedua orang santri lainnya. Anu Cung, tolong sampean carikan air susu di laut, kata Mbah Khalil kepada mereka bertiga. Mendengar permintaan tersebut, ketiga santrinya itu pun saling pandang sejenak. Ketiganya pun akhirnya menjawab dengan kompak, "Nggih, Kiai." Setelah pamitan, mereka langsung berangkat dengan bekal keyakinan bahwa dawuh atau perintah guru, walaupun kelihatan mustahil, tetap harus dilaksanakan. Selama 3 hari 3 malam, mereka mencari susu di lautan yang ternyata hasilnya nihil. Di tengah keputusasaan ketiganya, akhirnya bermusyawarah. Bagaimana ini? Lah iya, kalau kita jawab tidak ada, berarti kan sama saja mengatakan guru kita tidak tahu atau bodoh. Seperti beli rokok di toko bangunan, jawab lainnya. Wah, gini saja. Bagaimana kalau kita jawab, kami belum menemukan, Kiai, kata yang ketiga, yang akhirnya jawaban ini pun disetujui kedua orang temannya. Lalu ketiganya sowan kembali ke Mbah Khalil dan mengatakan kalau belum menemukan. Oh gitu, ayo kalian ikut saya, kata Mbah Khalil Bangkalan singkat. Kemudian beliau, Mbah Khalil, mengajak mereka ketiga santrinya ke tepian laut. Kemudian Mbah Khalil mengeluarkan gelas yang telah dibawanya dari rumah. Lalu beliau mengambil air laut dengan gelasnya itu. Aneh bin ajaib, ternyata air laut itu berubah menjadi susu. Mbah Khalil pun bilang, "Sekarang mintalah kepada Allah keinginan kalian dengan lantaranku," ucap Mbah Khalil. Dua orang santri pertama meminta agar menjadi seorang yang kaya raya. Sedangkan Mbah Manap, beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Kelak keinginan mereka pun terkabul. Dua orang santri itu benar-benar kaya raya. Namun kekayaannya habis berbarengan dengan meninggalnya.
Sedangkan Mbah Kiai Manap bisa mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang santrinya menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dari kisah tersebut, sungguh santri-santri terdahulu memang sangat taat dan patuh kepada guru-gurunya. Apapun yang dikatakan oleh sang guru, pastilah santri tidak akan berani untuk menolaknya, apalagi membantahnya. Guru-guru zaman dahulu pun yang telah masyhur pastilah tidak sembarangan atau tidak ngawur dalam memberikan perintah. Di balik perintah itu tentunya ada asror atau rahasia yang tidak diketahui oleh santrinya. Seperti kisah-kisah para alim ulama yang tersohor, di mana mereka dalam belajar ilmu di pondok pesantren yang masyhur kadang malah tidak ikut belajar bareng atau belajar langsung kepada kiainya, tapi malah terkadang sang guru menyuruh membersihkan kandang kuda misalnya dan mengurus kuda-kudanya, seperti yang pernah diceritakan dalam video terdahulu di dalam deskripsi di bawah. Semoga apa yang disampaikan di dalam kisah ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak serta-merta membantah atau menolak seorang guru, karena guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung kita. Demikianlah kisah kali ini. Bila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat menerima informasi atau video-video dari Pau Channel selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.